Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk. Semut merupakan salah satu hewan yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menempati surah tersendiri, yaitu surah An-Naml. Dalam surah tersebut juga disebutkan semut adalah hewan yang sempat berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut adalah hewan terkuat di dunia. Walaupun tubuhnya kecil, ia mampu menopang benda dengan beban 50 kali dari beban tubuhnya. Jika diadukan dengan hewan sangat besar seperti gajah atau gorila yang hanya mampu menopang benda maksimal sampai 3 kali dari beban tubuhnya. Adapun dalam Islam ada beberapa keistimewaan dan fakta semut yang mencengangkan. Berikut 5 fakta semut dalam Islam. Lima, saling membantu. Semut memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, di mana dia tidak membiarkan satupun anggota kelompoknya terluka. Semut juga tidak membiarkan temannya tertatih-tatih sendirian. Ia pasti akan memanggil semut lainnya untuk menggotong bersama-sama menuju tempat yang lebih aman. Semut tidak akan membiarkan semut lainnya mengangkat barang berat sendirian. Ia pasti akan menghampiri lalu mengangkat secara bersama-sama. Selaku umat Islam, kita selayaknya mengambil pelajaran pada hewan yang sering kita jumpai ini, bahwasanya hidup di dunia ini akan kewalahan tanpa bantuan orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." 4. Pekerja keras. Pernahkah Anda menemui seekor semut yang sedang santai-santai tiduran seperti kucing di siang hari? Pasti jarang dan bahkan tidak pernah. Bukan berarti mereka tidak istirahat, hanya saja biasanya kita melihat semut sedang sibuk warawiri ke sana kemari. Apalagi jika sedang mencari sumber makanan yang bisa dibawa pulang ke sarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan." Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad. 3. Larangan membunuh semut. Semut adalah salah satu hewan yang sering kita jumpai dimanapun. Seringkali hewan ini muncul ketika menemui sesuatu yang mengandung rasa manis. Terkadang aktivitas semut tidak sampai menyakiti manusia, hanya sebatas berkeliling mencari makanan saja. Namun tak jarang juga kita lihat dalam jenis semut tertentu aktivitasnya sampai mengganggu bahkan menyakiti manusia. Hingga akhirnya semut itu dibunuh dengan tujuan supaya tidak mengganggu dan menyakiti lagi. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh burung surat, kodok, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selintas jika dipahami dari hadis di atas menyatakan bahwa membunuh semut adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk perbuatan yang harus dihindari. Namun para ulama mengarahkan bahwa semut yang dimaksud dalam hadis tersebut tidaklah bermakna mutlak yang mencakup seluruh jenis semut, namun hanya tertentu pada semut-semut besar dan panjang yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Sehingga ketika semut selain jenis ini boleh-boleh saja untuk dibunuh. Terlebih ketika semut itu menyakiti terhadap manusia atau mengganggu aktivitasnya.
Bahkan jika semut besar dan panjang yang haram dibunuh ini menyakiti manusia, maka keharaman membunuhnya menjadi hilang, sehingga boleh-boleh saja hewan ini dibunuh. 2. Instruksi kematian. Semut merupakan salah satu hewan yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan binatang mungil ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, semut ternyata bermasyarakat seperti manusia. Para ilmuwan juga menemukan fakta bahwa jika semut mati, ia akan menebarkan zat berbau khusus untuk menyiarkan kabar kematiannya kepada semut-semut yang lain. Bau inilah yang menyebabkan semut-semut lain segera mengetahui kematiannya dan langsung menguburnya sebelum serangga-serangga datang. Ketika salah seorang ilmuwan mencoba menaruh zat tersebut pada semut yang masih hidup, semut-semut yang lain segera mendatangi dan menguburnya. Subhanallah, sungguh luar biasa makhluk mungil ciptaan Allah yang satu ini. 1. Peran semut saat Nabi Ibrahim dibakar. Seperti yang sering kita dengar dari para ulama dan juga dari buku, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dibakar dalam gunung api oleh Raja Namrud. Ketika Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim, seekor semut mendengar kabar itu. Semut itu kemudian berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Nabi Ibrahim meski ia bertubuh kecil. Karena punya tekad tidak boleh berdiam diri, si semut pun membuat bejana dari kayu kecil, lalu pergi ke danau sambil membawa bejana tersebut untuk membawa setetes air yang akan ia gunakan untuk menolong Nabi Ibrahim yang hendak dibakar Raja Namrud. Dalam perjalanan, si semut bertemu dengan seekor gagak. Gagak itu kemudian bertanya kepada si semut, "Apa yang kamu pikul itu sampai kau begitu payah membawanya?" Semut menjawab, "Aku membawa bejana berisi air." "Untuk apa air itu?" tanya gagak lagi. "Tidakkah kamu mendengar kalau Namrud akan membakar Nabi Ibrahim? Aku ingin membantu memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Ibrahim." Sambil keheranan gagak bertanya lagi, "Apakah kamu merasa yakin bisa memadamkan api besar Namrud dengan setetes air itu?" Semut pun menjawab, "Aku tahu setetes air yang kubawa tidak akan bisa memadamkan api besar Namrud. Tetapi dengan ini aku bisa memastikan di pihak manakah aku berada." Subhanallah, sungguh banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada semut. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari makhluk kecil ciptaan Allah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.